Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Satuan Satpol PP, yang saya hormati Bapak-bapak dari Forkopimcam, Pak Camat, Pak dari Tetramil, dan juga dari Kapolsek, dan juga dari BPBD, Pak Kiat yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, Satlinmas yang saya hormati, yang berbahagia pada pagi hari ini sangat cerah, sangat sejuk juga di pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nikmat yang tidak bisa kita elakkan pada hari ini adalah nikmat kesehatan. Buktinya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Saya sebagai KPU bisa hadir bersama dengan panjenengan semua juga bisa hadir menghadiri undangan dari Satpol PP terkait dengan peningkatan kapasitas. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Alangkah baiknya mari kita ikrarkan bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Jatmiko dari KPU Kabupaten Nganjuk. Saya diamanati oleh Bapak Ketua KPU. Saya selaku divisi Sosdiklik, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami dari KPU Kabupaten Nganjuk yang pertama ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Satlinmas, khususnya di Kecamatan Prambon dan pada umumnya di Kabupaten Nganjuk. Karena pada tanggal 14 Februari kemarin, Bapak sudah mengupayakan dengan semaksimal mungkin menjaga TPS, sehingga alhamdulillah di Kabupaten Nganjuk near accident, tidak ada kejadian-kejadian yang membuat di TPS itu terjadi sesuatu yang rusuh. Untuk di Kabupaten Nganjuk kemarin alhamdulillah 14 Februari tidak ada PSU, tidak ada pemungutan suara ulang. Alhamdulillah atas kerjasama panjenengan semua, Satlinmas dan juga KPPS dan juga seluruh stakeholder, pemilu di 14 Februari kemarin berjalan dengan lancar dan aman. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan beberapa hal, sebenarnya kalau materi nanti bisa dibaca ya, tugas-tugas dan kewajiban Satlinmas terutama di TPS, karena kaitannya pemilu, tugas panjenengan nanti adalah berada di TPS. Mereview sebentar terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin, khususnya tanggal 14 Februari 2024, yang paling utama menjadi perhatian daripada KPU, khususnya di divisi saya terkait dengan SDM. Untuk Satlinmas ini memang yang perlu perhatian khusus bagi kita adalah terkait dengan kesehatan. Karena alhamdulillah Nganjuk tergolong aman ya untuk Satlinmas. Tetapi kita tidak bisa mengelak, di Kecamatan Brebek kemarin ada satu Satlinmas yang dalam melaksanakan tugas jatuh sakit dan sampai pada meninggal dunia.
Ini yang paling penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kalau terkait dengan undang-undang nanti di materi saya bisa di-share, bisa dibaca. Cuman mohon maaf pas terkait dengan tanggal pembuatan, karena saya pakai yang lama, antara pemilu dan pilkada tidak banyak perbedaan. Ada dibaca. Yang paling penting panjenengan utamakan, ketika nanti melaksanakan pemilu kemarin atau pilkada yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak, yaitu tanggal 27 November, harinya hari Rabu sama. Nah, ini yang paling penting panjenengan siapkan adalah terkait dengan kondisi fisik yang prima, kondisi fisik yang sehat. Nah, pembentukan Litmas itu bersamaan dengan pembentukan KPPS. Masa kerjanya menyesuaikan dengan KPPS. Jadi kalau KPPS itu dibentuk paling lambat 1 bulan, masa kerjanya 1 bulan sebelum pelaksanaan daripada pemilu atau pilkada, KPPS maksimal dibentuk 7 hari setelah pembentukan KPPS. Masa kerja menyesuaikan dengan KPPS. Jadi masa kerja panjenengan kurang lebih kalau 1 bulan di KPPS dikurangi 7 hari, maka masa kerja panjenengan 23 hari. Dan di situ yang tadi saya sampaikan, panjenengan perlu menjaga stamina yang prima. Kadang-kadang kan masih punya pekerjaan yang lain, ya, terus dilembur dulu pekerjaannya. Misalkan kemarin tanggal 14 kita ada kejadian, ya, tanggal 14 itu coblosan. Nah, sebelumnya ini bukan Litmas tapi KPPS. Sebelumnya 10 hari sebelum coblosan itu karena lahan pertaniannya itu waktunya ngupu, 7 hari medul untuk ngupu. Terus 3 hari sebelum tanggal 14, tanggal 11, 12, 13 itu mulai nata TPS juga lembur. Akhirnya tanggal 14-nya lemas. Setelah tanggal 14 jatuh sakit. Tapi alhamdulillah tidak sampai parah sakitnya, hanya perlu kontramen 2-3 hari. Nah, ini penting, manajemen waktu terkait dengan kesehatan. Walaupun panjenengan punya pekerjaan sebelumnya, tolong sebelum pemilu diatur pekerjaannya. Jangan sampai seminggu tak durunge pemilu durne pekerjaane ben rampung kabeh, terus dilala pas pemilu juga pekerjaannya tidak terduga. Akhirnya juga harus pada saat pelaksanaan pemilu kondisinya. Nah, ini beberapa kejadian di kemarin yang terjadi, ini perlu antisipasi juga pada panjenengan semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, terkait dengan kondisi fisik kesehatan, kalau di KPPS itu maksimal umurnya 55 tahun. Maksimal. Di KPPS, PPS tidak, di KPPS itu maksimal 55 tahun sesuai dengan BPKPU. Dan harapan kami Litmas nanti yang ditugaskan bisa menyesuaikan untuk umurnya. Tapi memang tidak ada batasan. Tapi ya, sebisa kalau memang kondisinya fit, kondisi fisiknya bagus juga monggo. Karena tapi untuk di pilkada nanti perlu kami sampaikan untuk jumlah TPS-nya berkurang. Kalau kemarin itu jumlah TPS-nya 3.264, ya, jadi 3.000 lebih. Jumlah KPPS-nya 7 ditambah 2 Litmas, berarti kan ditambah 2 kali kebutuhan di masing-masing TPS, ada sekitar 6.000 sekian. Untuk di pilkada nanti jumlah TPS-nya berkurang. Jumlah TPS-nya yang kemarin dipetakan itu 1.600 jumlah TPS-nya. Nanti ditetapkan ulang lagi sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi jumlah yang dibutuhkan kurang lebih untuk Litmas itu 2 kali 1.600, berarti 3.000
200 untuk Satlimas yang melaksanakan nanti di TPS ya. Itu yang pertama tadi terkait dengan kondisi fisik kesehatan. Itu mungkin yang sangat penting dengan antisipasi. Nah, jangan sampai tadi pekerjaannya dudukkan, terus sebelum pelaksanaan juga panjenengan harus lembur dan harus melayan. Itu tolong juga kalau misalkan dibutuhkan untuk jaga di TPS, itu dibutuhkan jaga sampai malam, tolong juga di atau dibagi dengan anggota yang lain. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan, ini terkait dengan integritas dan netralitas. Nah, mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, karena ini penting. Karena menjadi penyelenggara pemilu, karena panjenengan besok itu di TPS, juga bagian daripada penyelenggara seperti kami di tingkat KPU dan juga panjenengan semua nanti di tingkat TPS, itu mohon dengan sangat untuk menjaga integritas panjenengan dan netralitas panjenengan. Maksudnya gimana? Panjenengan itu boleh memilih, ya. Pilih calon siapapun boleh sesuai kehendak panjenengan. Tapi jangan ditunjukkan atau istilahnya jangan menjadi tim suksesnya kalau panjenengan itu saat melaksanakan tugas. Ataupun mendekati hari-hari sebelum pemungutan panjenengan promosi ya, menyuarakan gitu. Karena itu penting. Dan saya mohon maaf sekali Pak, kemarin saya harus membatalkan terkait dengan KPPS dan Linmas karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa KPPS yang sudah diusulkan, yang sudah memenuhi syarat dan ditetapkan, dan juga Linmas yang sudah diusulkan itu ternyata seminggu sebelumnya itu ikut promosi. Terus ada aduan masyarakat, kita klarifikasi, dan yang bersangkutan memang menyatakan pulau ini bagian ini misalkan seperti itu. Akhirnya lah pripun dengan saged netral nama boten saged nek boten saged dengan terus saged untuk yang bersangkutan. Akhirnya yang bersangkutan milih untuk jadi pendukungnya salah satu calon. Akhirnya harus kita ganti dengan KPPS dan Linmas yang lain. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena bagian dari penyelenggara itu hasil daripada pemilu, hasil dari pilkada. Kalau penyelenggaranya ini tidak berintegritas, tidak netral, hasilnya nanti akan tidak bersih. Hasilnya nanti akan menjadi bahan gugatan. Oh, penyelenggaranya kan ternyata pendukungnya ini dan itu. Oh, ternyata penyelenggaranya di satu TPS itu mengarahkan atau ngajak dukung milih salah satu. Akhirnya timbul gugatan, timbul laporan dan dinyatakan misalkan sampai di MK dinyatakan harus pemungutan suara ulang, mengke yang berisiko panjenengan. Ya, misalnya tanggal 27 November sudah dilaksanakan pemilu. Tapi karena tadi tidak berintegritas, tidak netral, terus enten yang blogok, boten gak ada KTP, pengen nyoblos, penyelenggaranya tidak netral, terus nyoblos gak apa. Ternyata selisih hasilnya dan yang ada di DPT selisih, akhirnya jadi temuan pengawas dan ditetapkan pemungutan suara ulang. Dan ini pemungutan suara ulang, mungkin yang resiko panjenengan kerja malih tapi bayaran nih enggak, bayaran nih malih. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan, yang terutama dari review di pemilu 14 Februari kemarin terkait dengan kesehatan. Memang tidak ada batasan usia.
Tapi kami harapkan memang kondisi kesehatan pada saat pelaksanaan pemilu panjenengan harus bisa mengira-ngira kondisi badan masing-masing. Yang kedua terkait dengan integritas dan netralitas. Karena pekerjaan di pemilu ditentukan hanya pada waktu 1 hari pada coblosan itu. Kalau itu bermasalah, maka besok resikonya dari 1 TPS itu juga akan melakukan pemilihan ulang dan itu juga tidak ada bayarannya lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan nanti bisa dibaca, bisa di-share ke teman-teman semua terkait dengan tugas-tugasnya. Yang jelas panjenengan tugasnya mengamankan TPS. Jadi mengamankan TPS. Kalau ada sumber-sumber isu-isu dari lingkungan itu yang mengarah kepada kerusuhan, itu panjenengan langsung nanti menyampaikan kepada yang berwenang, baik Babinsa atau Babin Kamtipmas. Misalkan sebelum pelaksanaan ada orang yang wirawiri di depan TPS bawa celurit atau bawa gaman, panjenengan tidak bisa menangani, langsung informasi itu disampaikan kepada Babinsa atau Babin Kamtipmas, nanti yang berwenang yang akan mengambil kebijakan terkait. Terima kasih Bapak Ibu sekalian terkait dengan peningkatan kapasitas Satlinmas khususnya di Kecamatan Trambel ini terkait dengan pemilu dan yang sudah kita lakukan dan pilkada yang akan kita lakukan bersama nanti tanggal 27 November 2024. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pemilu ataupun kegiatan pilkada serentak nanti bisa kita jalankan dengan baik dan lancar. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk Pak Aris. Terima kasih Pak Aris dari KPU. Untuk teman-teman, kita lemas ya.